Ustadz, jika ada seseorang yang nyata-nyata melakukan perbuatan atau bahkan perkataan kekufuran, di sini disebutkan perkataan kekafiran, seperti misalnya mengingkari kewajiban sholat, mengatakan bahwa berhaji di Ka'bah itu pemborosan, dan yang semisalnya Ustadz. Dan dia mengucapkan dengan kemauannya sendiri, sadar dan tanpa paksaan. Apakah bisa kita mengatakan bahwa orang itu telah kafir? Baik, merupakan keyakinan kita, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya seseorang yang dipastikan muslim dan yakin bahwasanya dia adalah merupakan muslim, tidak boleh kita keluarkan dari keislamannya kecuali juga sesuatu yang yakin. Karena kita yakin dia adalah seorang muslim karena misalnya lahir di tengah-tengah keluarga kaum muslimin, dan hal itu akui, ya, maka tidak boleh kita keluarkan dia dari keislamannya kecuali perkara-perkara yang jelas merupakan kekufuran dan penyebab dia divonis kafir. Adapun tentang ucapan, perbuatan yang merupakan ucapan-ucapan dan perbuatan kekufuran, kita perlu membedakan antara ucapan, perbuatan dan juga pelaku. Ya, ada ucapan dan ada pelakunya. Dan dia tidak mesti kalau ada ucapannya pelakunya menjadi kafir, tidak mesti. Jadi kita hukumi bahwasanya ucapan itu adalah perkataan kekufuran. Mengatakan bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib, ya. Atau mengatakan mungkin tidak ada kewajiban sholat 5 waktu disebutkan dalam Al-Quran, atau mengatakan bahwasanya sholat itu ya bebas, siapa yang mau lakukan silahkan, yang tidak juga tidak, maka ini adalah mengingkari perkara yang dikategorikan sebagai ma'lumun minad dini bid-darurah, perkara yang qat'i, yang pasti telah diketahui bersama sejak zaman Rasulullah sampai hari ini bahwasanya itu adalah merupakan fardu. Maka siapa yang mengingkari perkara yang dikategorikan tadi, ya, ma'lumun minad dini bid-darurah, perkara yang qat'i, maka ini adalah merupakan perbuatan kekufuran. Perbuatannya, ucapannya adalah merupakan kekufuran. Ya, termasuk juga misalnya menganggap bahwasanya tidak ada kewajiban haji, ya, apalagi misalnya diembel-embeli dengan pemborosan lah, capek-capek dan seterusnya, maka ini adalah merupakan ungkapan dan pernyataan kekufuran. Karena mengingkari kewajiban fardu yang merupakan qat'i, yang diijma'kan oleh para ulama kita, atau mungkin mengejek, ya, di antara syiar-syiar Islam yang nampak, yang jelas, yang merupakan pokok seperti haji dan semacamnya. Adapun pelakunya, maka untuk memvonis kafir ini ada tahapannya, ada prosesnya. Ya, harus ditegakkan dulu hujjah tersebut. Ditegakkan hujjah kepadanya artinya disampaikan. Mungkin dia tidak tahu hukumnya, maka perlu diajari. Mungkin ada syubhat, maka perlu untuk dihilangkan perkara-perkara syubhat itu. Ya, mungkin dia tidak tahu. Ya, biasanya orang yang mengucapkan seperti ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pemahaman agama yang cukup. Ya, hanya misalnya mengadopsi paham-paham menyimpang dari luar, ya, paham liberal lah, ya, paham ateis dan yang sejenisnya. Kemudian dia ingin menggunakan paham-paham itu dalam memahami Islam ini. Ya, akhirnya seperti tadi, ya, mungkin tidak pernah dia mengkaji Al-Quran secara mendalam, mungkin dia tidak pernah mengkaji hadis-hadis Nabi secara mendalam, kemudian memberikan kesimpulan seperti itu. Ini menunjukkan ketidaktahuannya, menunjukkan kejahilannya, ya, dimana ulama kita telah menjelaskan dalam Al-Quran telah banyak disebutkan ayat-ayat yang merupakan isyarat, kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah dengan perbuatan, ditafsirkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam bentuk ijma' bahwasanya itu adalah merupakan kewajiban seorang muslim melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, orang yang seperti ini
ya ditegakkan hujah padanya, kemudian dilihat apakah dia ucapkan itu dalam keadaan sadar atau tidak, apakah dia ucapkan itu dalam keadaan tahu hukumnya atau tidak, apakah dia ucapkan itu adalah kesadaran diri atau dia adalah merupakan paksaan. Ya, maka ini adalah hal-hal yang patut untuk diperjelas ya, sebelum kemudian memvonis seseorang itu sebagai seorang yang kafir, yang keluar dari keislamannya. Kalau sudah ditegakkan hujjah, diberitahu, mungkin dia dianggap dia tidak paham, berusaha untuk dipahamkan, namun masih menolak, ditanya apa yang menjadi syubhat, mungkin ada syubhatnya berupa salah memahami ayat, salah memahami hadis, dijelaskan bahwasanya pemahaman yang benar tentang ayat dan hadis ini adalah seperti ini dan seperti itu, tapi tetap juga mengingkari, ngeyel, dan memang tidak mau menerima, maka ini sudah bisa divonis sebagai orang yang keluar dari keislaman karena telah mengingkari apa yang menjadi sesuatu yang qat'i, yang pasti dalam agama kita. Wallahu ta'ala a'lam.